Baik, perkenalkan, nama saya Iga Indra Wahyudatmika dengan NIM 18 15 09 10 10 dari Sistem Informasi semester 4 kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web yang saya buat, di mana sistem ini memiliki beberapa menu, yaitu anggota, kategori buku, daftar buku, dan transaksi. Dimana pada menu utama, pada tampilan utama dari sistem informasi ini yaitu seperti terlihat pada layar. Dimana pada menu anggota, terdapat nama, alamat, jenis kelamin, email, no HP, nomor HP, dan opsi. Dimana opsi ini ada edit dan hapus. Pada menu anggota ini terdapat juga fitur tambah anggota, di mana nantinya user akan dapat mendaftarkan anggotanya dengan menambahkan anggota, yaitu nama anggota, alamat, jenis kelamin, alamat email, dan nomor HP. User akan menginpukan hal-hal seperti berikut. Dapat ada menu kategori buku, mana dalam kategori buku terdapat kategori buku dan opsi. Opsi ini terdapat edit dan hapus, di mana terdapat juga fitur tambah kategori buku yang dilakukan oleh admin. Di mana tambah kategori buku terdapat deskripsi. Admin akan menambahkan deskripsi dari buku tersebut, dari menambahkan kategori buku. Yang selanjutnya ada menu daftar buku, di mana pada menu daftar buku terdapat judul buku, deskripsi buku, kategori buku, dan opsi edit dan hapus. Mana pada fitur ini juga terdapat tambah buku. Tambah buku akan dilakukan oleh admin, di mana admin akan memasukkan judul buku, deskripsi dari buku tersebut, dan kategori dari buku. Dan ada menu transaksi, di mana pada menu transaksi terdapat nomor peminjaman, judul buku, deskripsi buku, kategori buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan opsi belum dikembalikan dan dikembalikan. Di mana juga terdapat fitur peminjaman buku, di mana anggota dari sistem ini dapat meminjam buku dengan menginputkan tipe transaksi, yaitu pinjam, terus menginputkan ID buku dan kode buku, judul buku, deskripsi buku akan langsung terisi secara menurut ID bukunya. Juga akan menginputkan tanggal pinjam. Tanggal pinjam ini dimana dibatasi waktu pengembaliannya maksimal 1 minggu, dan memasukkan ID dari anggota yang meminjam tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintak dari pembuatan sistem informasi perpustakaan berbasis web ini. Baik, untuk yang pertama, di sini saya sudah membuat database, yaitu migration database. Migration yaitu tabel buku, tabel kategori, tabel anggota, dan tabel transaksi. Dimana pada database migration pada tabel buku terdapat ID buku, judul buku, deskripsi, dan kategori. Pada migration tabel kategori terdapat kategori dan deskripsi. Selanjutnya pada migration tabel anggota berisikan ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat, email, dan nomor telepon. Selanjutnya pada tabel transaksi terdapat ID, yaitu ID dari transaksinya. Yang kedua ID anggota, ID buku, tanggal pinjam,
dan tanggal kembali. Baik, selanjutnya di sini saya sudah membuat model, yaitu anggota, buku, kategori, transaksi, dan user. Ini sudah default untuk metodenya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke root. Dimana pada root di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada root anggota. Dimana root anggota ini menggunakan metode result, dimana nantinya root anggota akan dikirimkan ke controller, yaitu controller anggota controller. Pada controller anggota controller terdapat 3 metode atau function, yaitu function index, function create, function store. Pada function index dimana akan menampilkan data-data yang terdapat pada database ke view anggota index, dimana saya sudah memberikan view anggota index. Yang kedua ada function create, dimana function create ini nantinya akan dibuat untuk menambahkan anggota pada sistem informasi tersebut. Yang ketiga ada function store, dimana pada function store ini dapat request, dimana inputan dari user akan terekam dan akan masuk kepada database, dimana pada function store ini juga terdapat message, yaitu data berhasil disimpan jika berhasil dan redirect ke anggota. Baik, selanjutnya langsung ke view anggota. Itu view anggota pada tabel index, dimana data-data yang ditampilkan pada view anggota sintaknya dapat pada sintak berikut ini, dimana pada view anggota akan terdapat nama, alamat, jenis kelamin, email, nomor HP, dan opsi. Akan terlihat pada tampilan berikut ini. Selanjutnya ke view create, dimana pada create ini akan menambahkan data dari anggota, dimana user nantinya akan memasukkan nama, alamat, jenis kelamin, yaitu ada option laki-laki dan perempuan, menambahkan alamat email, nomor HP, dan terdapat button simpan. Tampilannya seperti berikut. Ini tampilan dari tambah anggota create atau create pada view create. Baik, kita akan coba menambah anggota. Nama anggota Alex, alamat Spanyol, jenis kelamin laki-laki, alamat email alex.gmail.com, nomor HP kita acak nih, kita simpan dan otomatis akan langsung tersimpan pada database dan tampil pada menu anggota. Selanjutnya kita ke controller kategori, di mana controller kategori menggunakan metode result, dan nantinya controller kategori akan dikirimkan ke root kategori yang dengan metode resource. Nantinya root kategori akan dikirimkan ke controller yang bernama kategori controller. Mana
pada controller kategori controller terdapat 3 function, yaitu function index, yaitu untuk menampilkan semua data pada database ke view kategori index. Yang kedua ada function create, di mana untuk menambah data pada kategori. Yang ketiga ada function store, yaitu menggunakan method request, di mana data-data yang diinputkan oleh admin akan disimpan pada database. Jika terdapat plus message, yaitu dengan data berhasil disimpan. Selanjutnya kita langsung ke view kategori pada index. Pada view kategori index ini, yaitu untuk menampilkan sintak ini untuk menampilkan data-data pada database ke pada tampilan view kategori index, di mana akan ditampilkan dari kategori buku tersebut dan opsinya. Juga terdapat button edit dan hapus. Selanjutnya pada view kategori create, di mana pada sintak ini akan merupakan sintak untuk menambah data pada kategori, seperti dapat dilihat pada tampilan berikut. Ini merupakan tampilan dari view kategori index. Terdapat kategori dan option. Selanjutnya untuk view kategori create, di mana nantinya admin akan memasukkan kategori dari buku yang diinginkan. Contohnya dan otomatis akan langsung tampil pada view index ini. Selanjutnya kembali ke root. Selanjutnya terdapat root buku, di mana menggunakan metode resource. Di mana root buku ini nantinya akan dikirimkan ke controller dengan nama controller, yaitu buku controller. Langsung ke buku controller, di mana pada buku controller ini terdapat 3 function, yaitu function index, function create, dan function store dan function show 4. Function index ini berfungsi untuk menampilkan semua data-data yang pada database kepada tampilan view buku nantinya, yang sudah view buku dalam indeks yang sudah dibuat, di mana terdapat inner join dari tabel kategori dan dari tabel buku, mana akan tampil ID buku, judul buku, deskripsi, dan kategori. Selanjutnya akan direturn pada view buku indeks yang sudah dibuat. Ini ada function create. Function create ini digunakan untuk menambahkan data dari buku oleh admin. Langsung ke view buku indeks, mana sintak ini yaitu menampilkan tampilan seperti berikut, yaitu data buku, menampilkan data-data buku yang tersedia pada sistem database ini, di mana sintak ini berisi terdapat kolom judul buku, deskripsi buku, kategori buku, dan opsi. Mana pada opsi ini terdapat option edit dan hapus.
Selanjutnya pada view buku create, dimana pada view buku create ini nantinya untuk menambahkan buku, admin akan memasukkan judul buku dan deskripsi buku dan kategori bukunya. Dapat dilihat pada tampilan berikut, mana admin akan menampilkan, akan disuruh untuk menginputkan judul buku, deskripsi buku, dan kategori bukunya tersebut. Contohnya, kategori buku bisa dipilih, yaitu saya pilih novel, dan langsung ditambahkan pada database dan langsung ditampilkan pada view buku index. Selanjutnya kita kembali ke root, dimana pada root transaksi, mana menggunakan metode resource, dimana nantinya root transaksi ini akan dikirim ke controller transaksi controller, dimana pada controller transaksi terdapat function index, dimana untuk menampilkan data-data yang dipilih pada database, dimana data-data tersebut akan tampil, yaitu ID dari data transaksi, ID nama anggota, ID buku, judul buku, deskripsi, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Setelah itu akan kembali kepada return view transaksi index yang sudah saya buat sebelumnya. Selanjutnya function create, dimana pada function create ini digunakan untuk menambah data pinjaman dari anggota, pinjaman buku. Function store ini digunakan untuk dapat metode request, dimana inputan yang dimasukkan oleh anggota nantinya akan disimpan pada database. Akan terdapat juga flash message, yaitu data berhasil disimpan. Mana selanjutnya pada function show ID ini digunakan untuk mencari ID dari transaksi. Selanjutnya function show buku, pada function show buku ini ID digunakan untuk mencari ID pada show buku. Dan pada function anggota juga sama, untuk mencari terdapat ID yang digunakan untuk pencarian ID anggota. Selanjutnya pada function edit, pada function edit ini yaitu dicari berdasarkan ID. Function edit ini terdapat pada fitur pengembalian, yaitu pada fitur pengembalian ini. Selanjutnya pada function update ini adalah request, dimana inputan admin akan menginputkan tanggal kembali yaitu tanggal pengembalian buku, dan jika berhasil akan muncul flash message, yaitu buku telah dikembalikan. Dan nantinya button belum dikembalikan akan berubah jadi button akan menjadi dikembalikan. Selanjutnya kita langsung ke view transaksi. Pada view transaksi index,
dimana pada view transaksi indeks ini akan menampilkan data-data yang terdapat pada database dimana terdapat beberapa kolom, yaitu kolom nomor peminjam, judul buku, deskripsi buku, kategori buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan opsi. Seperti dapat dilihat pada tampilan ini, terdapat nomor peminjam, judul buku, deskripsi buku, kategori buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan terdapat option. Selanjutnya, view transaksi pinjam, di mana pada view transaksi pinjam ini berfungsi untuk user dapat meminjam buku pada sistem informasi perpustakaan ini, di mana user atau anggota disuruh memasukkan kode buku, judul buku, deskripsi, kategori, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID anggota peminjam, nama peminjam. Dimana untuk jika memasukkan kode buku ini tidak dicari berdasarkan ID, dimana akan langsung tampil judul buku, deskripsi buku, dan kategori buku yang berdasarkan ID. Mana masukkan tanggal pinjam, tanggal kembali, dan ID anggota peminjam, nama peminjam. Dapat dilihat pada tampilan berikut. Di sini user atau anggota akan memasukkan tipe transaksi, kode buku, judul buku, deskripsi buku, kategori buku, tanggal pinjam. Tanggal kembali ini diisi pada proses pengembalian buku oleh admin. ID anggota peminjam dan nama peminjam. Kita contohkan tipe transaksi yaitu pinjam, ID buku 1, langsung ke pemrograman web, dan pelajaran deskripsi buku, pelajaran mengenai website langsung terisi. Tanggal, ID anggota dengan nama peminjam yaitu Katul. Kita langsung simpan. Kita langsung membuat pelajaran mengenai, kita langsung tersimpan pada database dan ditampilkan pada view transaksi indeks. Selanjutnya pada view kembali, dimana pada view kembali ini digunakan untuk pada proses pengembalian buku. Pada view transaksi kembali digunakan untuk menampilkan tampilan seperti ini, dimana pada view transaksi kembali ini terdapat kode buku, judul buku, deskripsi buku, kategori buku, tanggal pinjam yang sudah berisi nilai dari inputan sebelumnya, dan tanggal kembali yang harus diinputkan oleh admin, dimana ID anggota peminjam dan nama peminjam sudah terdapat nilai yang dari database. Pada seperti ini, tipe transaksi, kode buku, judul buku, deskripsi buku, kategori buku, tanggal pinjam, dan ID anggota dan nama peminjam sudah secara otomatis tampil yang ditampilkan dari database, di mana admin akan memasukkan tanggal kembalinya 7 20, tinggal simpan. Akan otomatis opsi belum dikembalikan menjadi option dikembalikan. Oke, selanjutnya ada view index, di mana
View index ini digunakan untuk pada tampilan awal, yaitu seperti ini tampilan awalnya. Dan view main ini digunakan untuk template masternya yang dapat digunakan oleh view-view lainnya, di mana terdapat navbar, yaitu anggota, kategori buku, daftar buku, dan transaksi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.